Baik, perkenalkan di sini saya Jasmine Satrio sebagai anggota dari kelompok 1 Geologi C, dan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kondisi geologi apa saja yang terjadi di Pulau Samosir. Baik, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Jadi yang pertama itu ada saya sendiri Jason Tantio, dan ada Muhammad Iqbal Gibran, Rexet Akbar Korododin, JSK Adrianus Wibowo, dan juga Yohanes Navandri Diwa. Dan kami langsung saja membuka terlebih dahulu dengan apa sih Pulau Samosir itu? Nah, Pulau Samosir itu adalah pulau yang terletak di Sumatera Utara, tepatnya di Medan, yang dikenal sebagai pulau di dalam pulau karena letaknya yang berada di tengah-tengah dari Danau Toba itu sendiri. Nah, kan karakteristik pulaunya Samosir ini kan unik gitu ya. Ada pulau di dalam pulau. Nah, makanya itu dari kondisi tanah, dari kondisi geologi, nah itu pasti memiliki keunikan yang khas juga. Nah, maka dari itu kami di sini akan menjelaskan apa sih keunikan yang terjadi di Pulau Samosir ini secara geologis. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait bentang alam yang ada di Pulau Samosir. Berdasarkan penelitiannya, bentang alam itu kan ada 3. Nah, di mana bentang alam di Pulau Samosir itu ada orde 1, orde 2, dan juga orde 3. Seperti yang saya di slide, itu orde pertama itu ada benua dan samudra, di mana kalau berdasarkan benua, Pulau Samosir ini kan berada di benua Asia. Karena Pulau Samosir sendiri itu kan masih di wilayah Indonesia, yang secara keseluruhan itu masuknya di wilayah benua Asia. Nah, yang kedua itu samudra. Nah, Pulau Samudra ini secara letaknya memang dia itu tidak bersentuhan langsung ke laut yang ada di samudra, karena kan dia merupakan pulau di dalam pulau. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara lebih jauh, itu memang secara Pulau Sumatera ini memang dia berdekatan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, kita langsung saja ke orde kedua. Nah, orde kedua itu maksudnya apa sih? Orde kedua itu maksudnya di mana bentang alamnya ini tuh bersifat konstruktif atau membangun, yaitu diatur, dibentuk itu berdasarkan energi-energi atau tenaga-tenaga yang muncul dari dalam bumi. Nah, jadi intinya dia itu bersifat konstruktif gitu. Nah, yang saya temukan di sini itu adalah salah satu bukit yang terkenal. Nah, maksudnya itu di pegunungan karena bukit dan pegunungan itu memiliki suatu jenis pembentukan yang cukup sama, meskipun secara tinggi memang pegunungan itu lebih tinggi daripada bukit. Nah, jadi bukit yang saya sebut di sini adalah Bukit Holbuk, di mana pada bukit ini itu kita dapat melihat secara jelas dari ketinggian Danau Toba itu sendiri. Nah, di mana Bukit Holbuk sendiri merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Pulau Samosir. Nah, Bukit Holbuk sendiri itu juga sudah terbentuk sejak 200 tahun yang lalu, kurang lebih. Nah, lalu ada orde ketiga. Orde ketiga ini adalah bentang alam di mana dia ini tuh terbentuk karena adanya sifat yang aktivitas yang destruktif gitu. Tetapi tujuannya itu lama-lama jadinya untuk membangun kembali atau istilahnya meremajakan. Nah, jadi untuk orde ketiga sendiri itu ada yang pertama danau. Nah, danau di Pulau Samosir ini ada dua, yaitu Danau Sentihuni dan Danau Air atau Nang. Nah, dimana kalau misalnya kita lihat di sini Pulau Samosir itu kan udah terletak di danau itu sendiri, di tengah-tengah danau. Nah, dan di Pulau Samosir itu juga ada danau lagi. Jadi danau-danau ini itu bisa disebut sebagai danau di dalam danau, yang menjadikan danau ini tuh sebagai objek wisata yang cukup terkenal pula di Pulau Samosir. Nah, selain itu juga ada yang namanya air terjun. Air terjun ini terbentuk karena adanya aktivitas dari sungai. Nah, aktivitas dari sungai kan bisa menyebabkan yang namanya erosi. Makanya terbentuklah yang namanya air terjun. Nah, air terjun di sini yang ada di Pulau Samosir itu ada air terjun si Piso-Piso dan air terjun si Kura-Kura. Nah, baik, untuk penjelasan dari bentang alam segitu dulu, dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini Riksanat Marporotoding akan memberikan penjelasan mengenai sejarah geologis pembentukan Pulau Samosir dan Danau Toba. Yang dimana
kita ketahui pada awal pembentukannya itu terjadi letusan gunung api purba, di mana gunung api purba ini adalah gunung api yang disebut dengan gunung api Toba, yang merupakan gunung api super vulkano. Pada awalnya, gunung api purba ini melakukan aktivitas vulkanik dan terjadi erupsi yang sangat dahsyat, gabungan antara proses vulkanik dan tektonik. Jadi gabungan antara letusan gunung berapi dan pergeseran tanah. Pada letusan gunung api purba inilah yang menyebabkan amblesnya bagian tengah gunung sehingga membentuk cekungan memanjang dari ke arah barat laut hingga tenggara. Jadi pada saat terjadi letusan gunung api purba Toba atau yang merupakan dengan gunung api super vulkano ini, terjadi dua proses, yaitu tektonik dan vulkanik. Yang dimana itu terjadinya amblesnya bagian tengah gunung, dan itu nantinya akan menjadi sebuah danau. Berdasarkan penelitian yang data yang saya dapatkan, yaitu gunung api Purba Toba dahulunya merupakan gunung api super vulkano yang dapat memuntahkan magma minimal 300 km kubik saat meletus 74.000 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama sekali ya. Dan magmanya ini minimal 300 km kubik. Letusan tersebut juga menyebabkan terjungkitnya sebagian tanah dengan posisi miring ke arah barat daya yang membentuk Pulau Samosir. Pasca letusan dahsyat itu, kaldera Toba tertutup bebatuan beku yang kemudian cair dan membentuk danau. Jadi ceritanya itu, secara geologisnya itu uh, proses letusan gunung api Purba-Toba yang merupakan super vulkano ini, di mana yang kita jelaskan tadi terjadi dua hal, yaitu tektonik dan vulkanik, yang membentuk bagian tengah gunung ambles ke bawah. Kemudian bagian tengah ambles ke bawah ini naik, terjungkit sebagian, sehingga membentuk posisi miring ke arah barat daya yang membentuk Pulau Samosir. Dan jadi tanah yang terjungkit ini yang mengarah ke arah barat daya ini, itulah yang membentuk Pulau Samosir. Dan kaldera Toba yang tertutup bebatuan beku lama-kelamaan akan mencair, dan itulah yang menjadi sebuah danau Toba yang kita kenal saat ini. Saat letusan berlangsung, setidaknya gunung api Purba Toba telah memuntahkan kurang dari 2.800 km kubik material vulkanik. Parahnya, akibat letusan dahsyat tersebut, populasi manusia di bumi menyusut hingga 60% dan diikuti terganggunya mata rantai makanan. Jadi kronologisnya saat itu, setidaknya gunung api Purba Toba itu memuntahkan tidak kurang dari 2.800 km kubik material vulkanik. Dan menurut data yang saya terima, populasi manusia saat itu di bumi menyusut hingga 60%, jadi sangat banyak sekali ya. Dan diikuti terganggunya mata rantai makanan. Adapun informasi yang saya dapatkan, yaitu bahkan letusan gunung api purba ini disebut-sebut sempat membuat spesies Homo sapiens nyaris punah. Jadi spesies Homo sapiens ini merupakan nenek moyang dari manusia saat ini, nyaris punah pada saat itu. Migrasi manusia modern juga terhenti karena letusan membuat Homo sapiens terisolasi di suatu tempat di Afrika. Kini hasil letusan tersebut membuat suatu danau yang indah. Jadi berdasarkan sejarah geologis yang saya terima dari hasil letusan gunung api purba ini, membentuk sebuah danau yang indah yang terletak di Sumatera, tepatnya di bagian sebelah utara Sumatera, yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara, dan di mana kita kenal yaitu Danau Toba dan Pulau Samosir. Jadi Pulau Samosir ini yang kita kenal saat ini adalah sebuah pulau yang ada di tengah-tengah danau, yang panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km, dan kedalaman Danau Toba berkisar pada 500 meter dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Nah,
bagian tanah yang kita ketahui dari awal itu, bagian tanah yang ambles ini kemudian naik dan membentuk sebuah pulau Samosir. Dan Kalandrea Danau Toba yang tertutup bakun beku mengalami proses eh, pencairan dan menjadi sebuah danau yang kita kenal saat ini atau daerah perairan yang kita kenal saat ini yaitu Danau Toba. Jadi sekilas begitu informasi mengenai sejarah geologis pembentukan Pulau Samosir dan Danau Toba yang berdasarkan informasi yang saya peroleh dan serta saya kaji selama ini. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe batuan dari Pulau Samosir. Nah, seperti yang kita tahu, Pulau Samosir itu terletak di Sumatera Utara dan terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Oleh karena itu, tentunya banyak sekali batuan-batuan yang terdapat di Pulau Samosir. Nah, di sini tipe batuan Pulau Samosir terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, batuan vulkanik, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, di batuan vulkanik sendiri terdiri dipecah lagi menjadi 3, yaitu Yongestobata, batuan dasit dan andesit, dan tuff vulkanik. Nah, Yongestobata atau biasa disingkat YTT ini merupakan endapan vulkanik yang berasal dari letusan super volcano Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Material ini terdiri dari abu vulkanik dan batuan piroklastik dan fragmen batuan yang tersebar luas di kawasan Samosir dan sekitarnya. Yang kedua adalah batuan dasit dan andesit. Nah, batuan dasit dan andesit ini ditemukan di sekitar Gunung Pusuk But dan kawasan lainnya. Nah, batuan ini sendiri terbentuk dari magma yang mendingin di permukaan bumi. Nah, yang terakhir adalah tuff vulkanik. Tuff vulkanik ini merupakan batuan yang terdiri dari material vulkanik yang terlontar dan terendapkan selama letusan. Contohnya itu ya ada Toba Tuff dan Older Toba Tuff. Lanjut ke batuan sedimen. Di sini batuan sedimen ada 2 contoh, yaitu formasi Siba-Ganting dan formasi Parapat. Formasi Siba-Ganting merupakan lapisan sedimen berumur kapur hingga oligosen. Nah, formasi Siba-Ganting ini terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat, dan batu lumpur yang terbentuk dari lingkungan sublitoral hingga fluvial. Sedangkan formasi Parapat merupakan lapisan yang berumur Miosen awal hingga tengah dan terdiri atas batu pasir kuarsa, batu pasir glokontan, dan konglomerat. Lanjut kita ada batuan metamorf. Batuan metamorf di sini dibagi menjadi 2, yaitu slate dan metasedimen. Nah, slate atau biasa disebut orang Indonesia itu batuan saba, itu tuh merupakan bagian dari formasi pangururan yang berumur permokarbon atau sekitar 300 juta tahun yang lalu. Nah, batuan saba atau slate ini terbentuk dari sedimen laut dangkal yang mengalami tekanan tinggi dari air laut. Kalau metasedimen itu tuh batuan campuran seperti batuan lumpur dan batuan danau yang ditemukan di kawasan Taman Eden dan sekitar pantai. Lalu, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur geologi Pulau Samosir, di mana yang pertama adalah Depresi Toba. Apakah sih Depresi Toba itu sendiri? Pengertian Depresi Toba berdasarkan SWP DKK 1989, grup Depresi Toba adalah daerah yang merupakan pusat erupsi dari vulkanik Toba. Ciri-ciri dari grup ini adalah ditemukannya lereng yang sangat terjal antara danau dan plato Toba di bagian barat daya. Ciri lain di grup Depresi Toba adalah keberadaan Pulau Samosir dan juga batuan penyusun yang lebih tua dari rangkaian pegunungan barisan. Selanjutnya adalah evolusi geologi. Evolusi geologi dan erupsi Toba 74.000 tahun yang lalu setelah dilakukan pemetaan geologi, pola-pola struktur yang ditemukan seperti patahan, lipatan, dan juga retakan
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan penelitiannya sendiri, Van Bemmelen 1949 mengemukakan tahapan-tahapan pembentukan gunung api dan Danau Toba. Menurut Van Bemmelen 1949, gunung api dan Danau Toba terjadi di puncak suatu kulminasi geologi di Sumatera Utara yang disebutkan kulminasi Batak atau tumor Batak, yaitu suatu daratan tinggi menonjol sendiri di Sumatera Utara berukuran 150 kali 275 km. Tumor Batak ini ditandai oleh puncak-puncak gunung yang tersebar di seluruh areanya, yaitu GN Sibutan 2457 meter, 247 meter di sebelah Beal Danau Toba, GN Pangulobau 2151 meter di sebelah timur, GN Sarungan 2173 meter di sebelah tenggara, dan GN Ulu Darat 2157 meter di sebelah barat. Semua pegunungan ini disusun oleh bebatuan tua berumur lebih tua dari 25 juta tahun, Paleogen dan Pratersier. Selanjutnya adalah bagaimana geologi Pulau Samosir ini sendiri. Yang pertama adalah kompleks geologi, di mana Pulau Samosir sebagian besar terdiri dari bebatuan vulkanik yang terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sangat besar di masa lalu. Ini berkaitan dengan letusan Gunung Toba yang menciptakan kaldera besar yang kini menjadi Danau Toba. Selain itu, ada juga batuan yang lebih tua berupa bebatuan beku dan metafor. Yang kedua adalah struktur morfologi. Pulau Samosir sendiri terdiri dari pegunungan yang memanjang dengan puncak yang tertinggi berada di sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Morfologi ini mencerminkan ada proses vulkanik dan tektonik yang membentuk bentuk pulau dan kaldera. Selanjutnya yang ketiga adalah struktur geologi utama dari Pulau Samosir. Yang ada pertama adalah batuan vulkanik. Terdapat lapisan-lapisan bebatuan vulkanik yang lebih besar dan juga lebih muda di Pulau Samosir yang terdiri dari lava, tufa, dan bereaksi vulkanik. Peningkatan aktivitas vulkanik lah yang menyebabkan dan menghasilkan bebatuan vulkanik yang ada di Pulau Samosir ini sendiri. Selanjutnya adalah Pulau Samosir memiliki batuan yang lebih tua termasuk seperti bebatuan granit dan batuan metafor yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yang berusia jutaan tahun dan berbentuk sebelum adanya aktivitas vulkanik yang membentuk Danau Toba itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah fraktur dan sesar. Pulau ini juga dipengaruhi oleh sesar aktif yang mengarah pada struktur geologi berbentuk patahan yang mengatur pergerakan bebatuan di bawah permukaan ini. Selanjutnya yang keempat adalah sumber daya geologi. Pulau Samosir memiliki potensi sumber daya alam geologi seperti air panas yang merupakan indikasi adanya aktivitas geotermal di daerah tersebut. Yang kelima adalah proses geologi terbaru, di mana pada aktivitas geologi yang masih berlangsung seperti pergerakan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dapat mempengaruhi struktur geologi pulau ini sendiri. Selain itu, erosi dan sedimentasi juga berperan dalam pembentukan landscape dari Pulau Samosir ini sendiri. Demikian penyampaian terkait dengan struktur geologi Pulau Samosir. Oke, saya Fandri. Di sini saya akan menambahkan beberapa informasi penting atau informasi yang perlu diketahui mengenai Pulau Samosir. Di sini saya mengambil analisis konstruksi dan pembangunan yang cocok berdasarkan jenis tanah di Pulau Samosir. Yaitu ada beberapa jenis tanah di Pulau Samosir. Yang pertama tanah vulkanik, tanah aluvial, tanah latosol, dan tanah berbatu. Baik, kita mulai dari tanah vulkanik, di mana kondisi tanah vulkanik subur tetapi cenderung gembur dan memiliki daya dukung yang sedang. Jika terlalu basah, tanah ini dapat menjadi kurang stabil. Berikutnya itu konstruksi yang cocok pada tanah ini. Yang pertama itu rumah tinggal ringan atau menengah dengan pondasi dangkal. Yang kedua itu bangunan pertanian seperti gudang hasil panen. Yang ketiga itu infrastruktur ringan seperti jalan desa atau jalan beton kecil. Berikutnya itu tindakan teknis yang perlu dilakukan dalam proses pembangunan. Yang pertama itu perkuatan pondasi yang dengan beton
atau menggunakan tiang pancang jika area menunjukkan kelembapan tinggi. Yang kedua itu pengelolaan drainase untuk mencegah erosi. Baik, yang kedua itu ada jenis tanah aluvial, di mana kondisi tanah ini sering ditemukan di daerah dataran rendah dan cenderung subur, tetapi terkadang lembek karena kadar airnya yang tinggi. Yang berikutnya itu konstruksi yang cocok pada tanah ini. Yang pertama ada itu bangunan kecil hingga menengah seperti ruko atau perkantoran sederhana. Yang kedua itu infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi. Dan yang ketiga itu jembatan kecil di sekitar sungai. Berikutnya itu tindakan teknis yang perlu dilakukan dalam proses pembangunan. Yang pertama itu adalah pemadatan tanah untuk meningkatkan stabilitas. Yang kedua itu ada fondasi dalam untuk bangunan besar. Dan yang ketiga yaitu sistem drainase yang baik untuk mengelola genangan air. Yaitu yang ketiga tanah latosol, di mana kondisi tanah ini memiliki daya dukung yang cukup baik, terutama di daerah dataran tinggi, tetapi kurang subur untuk pertanian. Berikutnya itu konstruksi yang cocok pada tanah ini. Yang pertama itu ada bangunan menengah hingga besar seperti villa, homestay, atau resort. Yang kedua itu ada tempat wisata infrastruktur wisata seperti jalan aspal atau tempat parkir. Yang ketiga itu bangunan yang memanfaatkan pemandangan alam, misalnya gazebo atau restoran outdoor. Berikutnya itu tindakan teknis yang perlu dilakukan pada proses pembangunan. Yang pertama itu memastikan stabilitas tanah dengan pemadatan. Yang kedua itu menggunakan pondasi batu kali atau beton bertulang. Yang ketiga itu memitigasi risiko longsor dengan membuat terasering di lahan miring. Baik, yang terakhir yaitu atau yang keempat itu jenis tanah berbatu, di mana kondisi tanah ini sering memiliki daya dukung yang baik, tetapi sulit diolah dan bisa menyulitkan penggali fondasi. Berikutnya itu konstruksi yang cocok pada tanah ini. Yang pertama itu bangunan permanen seperti rumah tinggal atau villa dengan fondasi langsung di atas batuan keras. Yang kedua itu jalan raya atau jembatan di daerah berbukit. Yang ketiga itu pembangunan struktur tinggi seperti menara pengamat atau pemancar. Berikutnya itu tindakan teknis pada proses pembangunan. Yang pertama itu memanfaatkan batuan sebagai elemen struktural, misalnya sebagai fondasi alam. Yang kedua itu penggunaan alat berat untuk penggalian atau pemasangan fondasi.